Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan salah satu tokoh yang eksistensinya masih ada sampai sekarang. Beliau merupakan salah satu tokoh yang tentunya memiliki core values berakhlak. Lahir di Jombang, Jawa Timur, di mana ayah dan kakeknya mendapat gelar pahlawan karena kontribusinya kepada negara. Sosok yang menjadi role model bagi anak santri karena menguasai tradisi Islam dan juga memiliki pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan perkembangannya pada saat itu. Beliau adalah Kiai Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur yang merupakan guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Gus Dur dianggap sebagai bapak pluralisme yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya etnis Tionghoa, menjadi aman dan nyaman hidup di Indonesia. Hal ini adalah cerminan dari orientasi pelayanan, di mana perilaku tersebut mencerminkan tidak diskriminatif dan memberi hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan tinggal di Indonesia yang merupakan amanat konstitusi. Pun pada kepemimpinannya, Istana Negara dari rakyat untuk rakyat, di mana tidak ada sakralisasi di Istana Negara. Gus Dur juga selalu mendebarkan visinya tentang demokrasi keberagaman. Adapun berorientasi pelayanan yang dilakukan Gus Dur adalah tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya di saat Gus Dur diminta mundur. Pada nilai akuntabel, di masa kepemimpinannya, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berperan besar dalam membentuk KPK melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta membentuk lembaga-lembaga terkait, salah satunya adalah Ombudsman. Gus Dur merupakan sosok yang memiliki pengetahuan di bidang agama dan ilmu modern yang tinggi. Beliau melaksanakan tugas dengan memberikan yang terbaik darinya. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan agar menjadikan sumber daya laut Indonesia menjadi penopang kesejahteraan warga dan kedaulatan negara. Diplomasi maritim Gus Dur sangat jitu menempatkan Indonesia dalam konteks geopolitikal global dengan lintas kepentingan lintas negara. Gus Dur secara jernih ingin mengembalikan kedaulatan maritim sebagai fondasi kekuatan negara Indonesia dengan basis kejayaan Majapahit dan Sriwijaya untuk kemaslahatan masa kini dan masa mendatang. Nilai ASN yakni harmonis juga sangat melekat dengan Gus Dur karena beliau merupakan bapak pluralisme Indonesia yang bahkan membolehkan perayaan Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa. Beliau juga dekat dengan masyarakat Hindu di Bali tanpa memandang bahwa agama Hindu merupakan minoritas di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga pernah mengunjungi kediaman Paus Fransiskus, bahkan mengikuti kegiatan di gereja umat Kristiani. Tentu hal tersebut merupakan contoh akhlak yang harmonis antar umat beragama. Loyalitas juga patut kita tiru dari sosok Gus Dur. Sebagai seorang presiden, tentu kesetiaan dan juga nasionalisme Gus Dur terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak perlu kita ragukan lagi. Sehingga sebagai seorang ASN yang berakhlak, kita perlu memedomani perilaku dan karakter beliau. Core value adaptif terlihat saat Gus Dur secara proaktif berkeliling dunia, yaitu 80 kali dalam 20 bulan, dengan tujuan untuk menarik investasi, menghadiri berbagai forum dunia, serta merupakan bentuk upaya mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, pada tahun 2021 beliau mendapatkan penghargaan dari ITS karena jasanya dalam mengembangkan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Beliau menganggap bahwa teknologi informasi sangat penting di masa depan, sehingga secara aktif mendorong kebijakan yang ada. Core value kolaboratif juga ada di dalam diri seorang Gus Dur. Menurut penuturan Pak Handoyo, Gus Dur merupakan sosok yang mampu berdiskusi dengan tokoh yang warnanya pelangi. Kalau dalam politik, mulai dari yang paling kiri hingga yang paling kanan. Selama menjabat sebagai presiden, beliau juga seringkali menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Figur Gus Dur merupakan perwujudan dari core value ASN berakhlak. Gus Dur saja berakhlak, masa ASN milenial tidak bisa? Gitu aja repot.